warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel secara mitosis. Nah, apa itu pembelahan sel secara mitosis? Jadi, pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau yang biasa kita sebut sebagai sel somatis. Nah, secara garis besar, pembelahan sel secara mitosis itu dibedakan menjadi dua tahap, yaitu ada tahap interfase dan fase mitotik. Kemudian fase mitotik ini nanti dibedakan lagi menjadi 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tahap interfase. Pada tahap interfase ini, kromosom belum berbentuk seperti huruf X. Jadi dia masih berupa benang-benang halus yang kita sebut sebagai kromatin. Nah, pada bagian nukleus dan membran inti di sini masih terlihat sangat jelas. Kemudian di sini juga terdapat organel sel yang bernama sentrosom. Nah, selanjutnya interfase ini dibedakan lagi menjadi 3 tahap, yaitu ada fase gap 1, sintesis, dan fase gap 2. Pada fase gap 1, sel itu mengalami pembesaran ukuran, sehingga organel-organel sel yang ada di dalamnya itu juga ikut membesar. Kemudian pada fase sintesis, sel itu mensintesis protein dan mereplikasi DNA. Nah, yang ketiga ada fase gap 2. Pada fase gap 2, sel yang tadi sudah mengalami pembesaran ukuran, itu organelnya akan terus membelah sehingga bersiap menuju ke proses pembelahan sel yang selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang tahap pembelahan sel secara mitosis yang kedua, yaitu fase mitotik. Fase mitotik yang pertama itu adalah profase. Profase adalah tahap di mana kromatin tadi yang sudah terbentuk itu akan mengalami penebalan dan memendek sehingga membentuk yang namanya kromatid. Kemudian kromatid ini nanti akan membelah menjadi kromosom yang berbentuk seperti huruf X. Nah, pada tahap ini bagian membran inti dan nukleusnya itu sudah mulai menghilang. Kemudian pada sentrosomnya itu nanti akan mengalami pembelahan membentuk yang namanya sentriol. Nah, dari sentriol ini nanti akan muncul benang-benang spindle. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Pada tahap ini kromosom berjajar di bidang ekuator. Nah, ketika kromosom berjajar di bidang ekuator, dia akan ditempeli oleh benang spindle. Nah, kenapa kok bisa ditempeli benang spindle? Karena kromosom ini memiliki bagian yang disebut kinetokor. Jadi kinetokor ini nanti bertugas untuk menempelkan kromosom dengan benang-benang spindle. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ada tahap anafase. Jadi tadi setelah kromosom itu berjajar di bidang ekuator, pada tahap ini kromosom akan ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan, sehingga nanti menghasilkan yang namanya kromatid. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu ada tahap telofase. Tahap telofase ini adalah tahap terakhir. Nah, pada tahap ini terjadi pembelahan secara sitokinesis. Nah, apa itu pembelahan sitokinesis? Pembelahan sitokinesis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sitoplasma, yang mana nanti kromatid yang telah terbentuk itu akan berubah lagi menjadi kromatin atau benang-benang halus. Kemudian pada bagian membran inti dan nukleusnya itu mulai muncul lagi setelah tadi menghilang. Nah, selanjutnya pada bagian sentrosomnya yang semula berubah jadi sentriol, pada tahap ini akan berubah jadi sentrosom lagi. Nah, di sini juga terjadi sel induk membelah sehingga membentuk 2 sel anakan. Nah, jadi kesimpulannya pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, kenapa dikatakan identik dengan induknya? Karena mereka ini sama-sama diploid atau sama-sama 2N dan sama-sama memiliki 46 kromosom. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelahan sel secara mitosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.